Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi segenap para alim ulama, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah, yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, yang saya hormati Bapak Dr. Imam Bukhari MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa sebagai Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menanamkan dalam hati hambanya kemampuan untuk berbuat baik tanpa pamrih. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita dan yang telah menjadi teladan kita dalam keikhlasan dan pengabdian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya Lailatul Qomariyah, semester 1 Pasca Sarjana Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu nilai fundamental dalam tradisi pesantren, yaitu keikhlasan. Sebagaimana nilai keikhlasan bukanlah konsep spiritual, tetapi juga menjadi core value yang membentuk karakter, etos, budaya pendidikan dan di lingkungan pesantren. Pertama, keikhlasan sebagai pondasi etika keilmuan. Dalam tradisi pesantren, belajar dan mengajar adalah ibadah. Karena itu, orientasi utamanya bukanlah penghargaan atau popularitas, tetapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada ayat tersebut menegaskan bahwa keikhlasan dan totalitas pengabdian seseorang hanya kepada Allah. Para kiai dan bunyai di pesantren mengajarkan bahwasanya ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor oleh ambisi dunia. Disinilah keikhlasan menjadi keberkahan ilmu dalam lingkungan pesantren. Kedua, keikhlasan sebagai energi pengabdian. Jika kita melihat kehidupan di pesantren, banyak aktivitas
yang dilakukan tanpa imbalan material. Para ustadz dan ustadzah mengajar dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Para santri berhikmat dengan tulus. Para bunyai dan pak kiai mendidik santrinya tanpa batas waktu. Semua ini menunjukkan keikhlasan bukan hanya ajaran, tetapi semua ini tetapi tradisi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Disinilah menjadi pengingat kita bahwa nilai amal di pesantren tidaklah diukur dengan banyaknya aktivitas, tetapi dari kemurnian hatinya. Ketiga, keikhlasan sebagai pembentuk kompetensi kepribadian. Dalam perspektif pendidikan, keikhlasan melahirkan sejumlah karakter penting, diantaranya keteguhan, kerendahan hati, kesabaran, dan lain sebagainya. Pendidik yang ikhlas tidak mudah tersinggung, tidak mudah mencari pujian, dan tidak pula memanipulasi proses pendidikan. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali yang ikhlas. Hal ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah standar kualitas batin yang menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari uraian ini kita memahami bahwa keikhlasan bukanlah hanya spiritual, melainkan juga kompetensi kepribadian yang sangat strategis di dalam dunia pendidikan. Pesantren telah membuktikan bahwa pendidikan yang berakar pada keikhlasan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang kuat, berkarakter, dan berpengaruh di dalam masyarakat. Semoga kita semua dapat meneladani sifat mulia ini, menjadikan keikhlasan sebagai dasar belajar, mengajar, dan mengabdi. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Allahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.